Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas UAS kecerdasan buatan. Oke, di sini untuk nama saya yaitu Dandi dengan NIM 210401000004. Oke, dengan dosen Ciang Ramadona Hassoltain Eskom Mkom. Di sini akan membahas penerapan model JST HEP, JST Hopfield, JST Hamming, dan JST Kohonen. Oke, kita langsung masuk ke slide kedua. Oke, untuk penerapan model JST HEP adalah dalam pengenalan pola gambar. Dalam studi ini, JST HEP digunakan untuk mempelajari pola gambar dan mengenal pola gambar baru yang tidak dikenal sebelumnya. Proses pembelajaran dilakukan dengan menunjukkan beberapa gambar pada jaringan, dan jaringan memperbarui bobotnya untuk setiap pasangan input-output untuk memperkuat hubungan antara input dan output yang sesuai. Setelah proses pembelajaran selesai, jaringan dapat digunakan untuk mengenali pola gambar baru yang diberikan. Di sini untuk model penerapan model HEP. Oke, kita langsung masuk ke slide selanjutnya, yaitu penerapan model JST Hopfield. Di sini untuk penerapan model JST Hopfield adalah dalam masalah optimasi. Dalam studi ini, JST ini digunakan untuk mencari solusi terbaik dari masalah optimasi seperti pemrograman linear atau traveling salesman problem. Proses pembelajaran dilakukan dengan menentukan beberapa batasan dan kondisi masalah optimasi, dan jaringan memperbarui bobotnya untuk setiap pasangan input-output sampai menemukan solusi optimal. Setelah proses pembelajaran selesai, jaringan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi baru dengan solusi terbaik. Sini untuk model penerapan yang kedua, yaitu kita langsung masuk ke model penerapan jaringan saraf yang ketiga, yaitu Hamming. Di sini penerapan jaringan saraf tiruan Hamming adalah dalam pemecahan masalah klasifikasi data. Misalnya dalam klasifikasi gambar, JST Hamming dapat digunakan untuk membedakan antara gambar yang berisi objek tertentu dan gambar yang tidak berisi objek tersebut. JST Hamming akan melakukan pelatihan dengan memperlakukan gambar sebagai vektor dan kemudian melakukan klasifikasi berdasarkan jarak antara vektor gambar tersebut dengan vektor referensi yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke, kita langsung masuk ke slide berikutnya, yaitu penerapan JST Kohonen. Di sini ada dalam JST Kohonen adalah yaitu clustering data. Misalnya dalam sebuah sistem rekomendasi, JST Kohonen dapat digunakan untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan referensi mereka. Dalam hal ini, JST Kohonen akan melakukan pelatihan dengan memperlakukan referensi pengguna sebagai vektor dan kemudian mengelompokkannya berdasarkan jarak antara vektor referensi tersebut dengan vektor referensi yang sudah ditentukan sebelumnya.
kita langsung masuk ke analisa perhitungan, yaitu di sini yang pertama JST-HEP. Dalam model ini sinapsis antara neuron akan ditingkatkan atau dikurangi berdasarkan interaksi antar neuron. Lebih spesifik, jika dua neuron bekerja sama untuk menghasilkan respon yang sama, maka koneksi antara kedua neuron tersebut akan ditingkatkan. Sini kita langsung masuk di analisa perhitungan JST-Hopfield. Sini jaringan saraf tiruan JST-Hopfield adalah salah satu jenis JST yang digunakan untuk memecahkan masalah optimasi. Dalam model ini, setiap neuron akan menerima input dan memberikan output yang merupakan fungsi dari bobot sinapsis dan input. Proses perhitungan ini akan dilakukan secara berulang sampai konvergensi, yaitu saat nilai keluaran dari setiap neuron tidak berubah lagi. Setelah konvergensi, nilai keluaran dari setiap neuron akan menjadi solusi dari masalah optimasi yang diberikan. Dengan demikian, perhitungan dalam model JST-Hopfield melibatkan proses iterasi antara neuron untuk menemukan solusi optimasi dari masalah yang diberikan. Oke, kita langsung masuk ke slide selanjutnya, yaitu analisa perhitungan JST-Hamming. Jaringan saraf tiruan JST-Hamming adalah salah satu jenis JST yang digunakan untuk memecahkan masalah klasifikasi. Dalam model ini, setiap neuron mewakili sebuah kelas dan menerima input dalam bentuk vektor. Setelah perhitungan jarak dilakukan, maka neuron dengan jarak terdekat akan diidentifikasi sebagai kelas dari vektor masukan X. Proses dilakukan setiap vektor masukan sehingga JST-Hamming dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi data. Dengan demikian, perhitungan dalam model JST-Hamming melibatkan pengukuran jarak antara vektor masukan dan bobot sinapsis dari setiap neuron untuk menentukan kelas dari vektor tersebut. Oke, di bagian terakhir ada analisa perhitungan JST-Cohen. Sini untuk analisa perhitungan JST-Cohen adalah salah satu jenis JST yang digunakan untuk memecahkan masalah pembelajaran dan klasifikasi. Dalam model ini, setiap neuron menerima input dalam bentuk vektor dan memiliki bobot sinapsis yang menentukan konektivitas antara neuron. Setelah perhitungan jarak dilakukan, maka neuron dengan jarak terdekat akan diidentifikasi sebagai neuron yang menang dan bobot sinapsis dari neuron tersebut akan diperbarui. Proses ini dilakukan secara berulang sampai konvergensi, yaitu saat jarak antara neuron tidak berubah lagi. Dengan demikian, perhitungan dalam model JST-Cohen melibatkan pengukuran jarak antara vektor masukan dengan bobot sinapsis dari setiap neuron untuk menentukan neuron yang menang dan melakukan perbaruan bobot sinapsis. Proses ini dilakukan untuk melakukan pembelajaran dan klasifikasi data. Oke, sekian untuk video ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.